Oke, kalau di sini dia langsung dimisalkan. Jadi ekspektasi karena dia ada dua ya, TX1. Oke lah, ini mungkin nanti kita berbicara. Saya mau cari ini dulu sebentar. Bisa dicoba ya yang lain juga. Gue tau kemarin membuktikan fungsi pembangkit momen belum? Halo? Udah pernah belum? Oke lah, saya rasa ada ya di internet ya. Jadi ini, kalian cari aja, itu ada di rumus statistik untuk yang pembuktian dari si fungsi pembangkit momen untuk yang distribusi normal. Ini ya, ini saya rasa tinggal di ini aja, ini cek. Nah, oke. Oke, nanti pada akhirnya dapatlah si MT untuk yang distribusi normal, MT atau MXT sama. Itu adalah E pangkat mu T ditambah dengan setengah sigma kuadrat T kuadrat. Ya, nanti dapat ini pada akhirnya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana membuktikan kalau dia gabungan gitu ya. Tadi ada MX T1, T2 itu adalah nanti ekspektasi dari E pangkat XT1 ditambahkan XT2. XT2 begini. Ya, kalau dia dua variabel. Ini. MT1 T2 itu adalah ekspektasi dari eksponen T1 X1 ditambahkan T2 X2. Oke. X1 X2. Nah, selanjutnya dari sini berarti kan kalau ekspektasi itu adalah integral dari min tahingga sampai tahingga ya. Eksponen pangkat T1 X1 ditambah T2 X2 dikalikan Fx1, X2. D berarti ini harusnya lipat 2 ya integralnya ya. Minta hingga dx1 dx2. Ya enggak? Iya ya, di sini lipat 2. Karena di sini ada 2 variabel. Nah, oke, ini mungkin penjabarannya. Jadi si fungsi pembangkit momen ini balik lagi berarti kita harus menuliskan si fungsi densitasnya, terus nanti dikalikan dengan T1 X1 ditambahkan T2 X2. Sehingga ini nanti silakan nanti dicoba aja ya. Akan mendapatkan si ini ya, jadi ini TX1, TX2. Oke. Jadi ini ada di awalnya adalah Z sama dengan X min mu per sig. Jadi kalau di sini U ya harusnya.
U sama dengan U sigma. Oke. Ini dapat dari si U itu X1 kurang mu 1 per sigma 1. Sehingga kalau kita pengen cari si ngubah X1, X1-nya adalah mu 1 kali dulu ya. Berarti sigma 1 kali U ditambahkan dengan mu 1 ini. Ini X1, ini X2 berarti ini X2 berarti sama ini V ya. V X2 kurang mu 2 per sigma 2. Jadi kalau misalnya pengen cari X2 itu adalah sigma 2V ditambah dengan mu 2. Oke, ini ya. Oke, dikonversi. Sehingga dikalikan dengan si F, Fx, Y. Nah, Fx, Y ini kayak tadi. Ini benar rumus Fx, Y. Yang ini. Cuma dia sudah dimisalkan ya dengan memasukkan permisalan U dengan V tadi. Jadi mungkin kita balik lagi ke fungsinya. Ini ya. Kalau ini tadi adalah U ya. Ini U, ini V. Berarti ini V juga. Gitu. Sehingga menjadi eksponen 1 per sigma 1, sigma 2, 2 pi akar 1 min rho kuadrat. Ini rho bukan P. Dia harus konsisten. Kalau dari awal P, ya P. Tapi kalau dari awal sudah ada rho, berarti sampai terakhir itu rho. Eksponen min 1 per 2. Ini ada akar harusnya. 1 min, oke. 1 min rho kuadrat. Dikalikan, tadi kita sudah memisalkan ya, si U. Biar mempersingkat aja, dikalikan 2 rho. U kali V ditambah dengan V kuadrat. Ini lebih singkat, saya rasa. Oke, ya. Jadi, dapat tadi untuk balik lagi ke fungsi distribusi, pembangkit momen. Nah, ini untuk yang sudah dimisalkan. Nah, tentu saja di sininya, ini berarti DU, ini ada rho 1 DU sama rho 2 DV. Ya, ini saya rasa permisalan ini ya. Jadi kalau U adalah X1 min mu 1 per, oke, mungkin berangkatnya dari si X1. Kan awalnya adalah DX1. Jadi X1 kita turunkan menjadi DX1. Saya freeze ya. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke, terdengar tapi tulisannya agak telat ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, DX1. Jadi kita turunkan. Ini berarti terhadap U, rho 1 DU, ini 0 ya. Oke, sehingga si DX1 yang tadinya di sini, X1, oke, ini harusnya X2, bukan Y. DX1, X2, jadi si DX1 dia menjadi rho 1 DU, ini DX1 yang tadi. Untuk yang DX2 berarti DX2 sama dengan harusnya rho 2 DV. Ini ya. Nih, rho 2 DV ini DX2. Gitu. Karena ini sudah dikonversi U dan V. Nah, sekarang kita kelompokkan yang mana konstanta, yang mana yang bisa kita integralkan gitu. Nah, tentu aja si
Yang konstanta itu adalah ini ya, T1 mu1 dikalikan dengan, ditambah dengan T2 mu2, terus ini konstanta, jadi semuanya keluar, ini, keluar, ya, menjadi yang di bawah, ke bawah. Terus ini ada integral, akar harusnya. Integral lipat 2 dari yang persamaan yang ada U-nya gitu. Ekspektasi eksponen dari T1 sigma 1 kali U ditambahkan T2 sigma 2V dikurangkan 1 per 2 1 min rho kuadrat U kuadrat. Nah ini oke, ternyata ini didampingi dengan U ya, jadi dia bukan yang ini. Berarti yang 2pi rho ini dari sini. Oke, nah terus Bu ininya kemana? Rho 1, rho 2, ini kan ada rho 1, rho 2 ya harusnya. Nah rho 1, rho 2-nya nanti akan habis dengan ini nanti. Ini kan 1 per, ini akan habis. Ini, sorry. Iya. Ini rho 1, rho 2, ini akan habis. Gitu. Tinggallah menjadi yang di bawah. Gitu. Oke, agak itu ya, agak kompleks untuk lipat integralnya. Nah, sekarang kita integralkan satu-satu. Yang pertama terhadap DU dulu, baru terhadap DV. Ini bintang 1. Kita lihat. Nah, untuk yang bintang 1, hasil integralnya nanti silakan dilihat aja. Iya, ini nanti kalaupun ada koreksi nanti dan ketidakkonsistenan mungkin bisa dikasih tahu gitu ya ke saya. Sehingga ini untuk kita misalkan biar lebih mempermudah dalam pengintegralan gitu. Z dan DV. Oke, nanti pada akhirnya panjang ya. Pada akhirnya adalah untuk fungsi pembangkit momen dari distribusi normal bivariat itu adalah langsung aja ke akhir ini. Panjang. Kalau mau dibuktikan silakan. Oke. Kok nggak mau? Sebentar. Ini ya, normal bivariatnya. Oke. Kita sampai jam berapa ya? 12.30 ya? Oke. Itu untuk yang fungsi pembangkit momen. Nah, sekarang kita pengen menyelidiki apakah si X1 dan X2 ini mempunyai kovarian. Jadi kovarian ini lebih ke sebenarnya jadi ini ada rumus bahwa si kovarian X1 dan X2 rumusnya adalah rho sigma 1 dikalikan sigma 2. Oke, jadi bedanya kalau kovarian oke, bukan korelasi, varian sama korelasi.
Jadi kalau kovarian di sini adalah mungkin variansi dulu yang sudah kita kenal ya. Itu adalah penyebaran kumpulan data. Jadi varian ini bisa dilihat dalam bentuk tabel ya. Jadi kalau misalnya datanya tidak biasanya tidak saling bebas, itu berarti kumpulan datanya, titik-titik datanya biasa di diagramnya itu berupa titik-titik yang tidak beraturan gitu. Nah, untuk yang kovarian itu adalah ukuran hubungannya. Jadi kalau si varian itu adalah penyebarannya, kalau si kovarian di sini adalah ukuran penyebarannya. Kalau korelasi itu adalah hubungan antar variabel. Nah, begitu. Ya. Nah, untuk yang kovarian sendiri, mungkin di sini kalian sudah belajar di ADW ya, rumusnya. Kovarian X1 dan X2 itu adalah ekspektasi dari 1X2 dikurangkan ekspektasi X1 dikalikan ekspektasi X2. Nah, untuk membuktikan ini, silakan nanti dibuktikan aja. Tentu aja kita harus membuktikan dulu yang pertama. Ya, pertama ini berarti kita harus mencari, kalau mau diekspektasikan silakan, tapi kalau mau dicari turunannya juga boleh, turunan dari fungsi pembangkit momen yang sudah kita cari. Jadi pertama kalian turunkan dulu terhadap T1 ya, si fungsi pembangkit momen tadi. Baru setelah itu, setelah didapat di turunan terhadap T1, baru kalian turunkan terhadap T2 gitu. Nah, sehingga nanti kalian kurangkan dengan ekspektasi X1 dan ekspektasi X2, nanti akan mendapatkan, oke, ini belum dikurangkan ya. Jadi baru si ekspektasi X1, X2 itu adalah ini hasilnya. Ya. Nah, untuk yang pengurangan biasanya kalau dia saling bebas ya, ekspektasi X1 itu adalah mu1, ekspektasi X2 itu adalah mu2. Nah, ini berarti kan kovarian dari X1, X2 itu adalah si rho sigma 1 kali sigma 2 ditambah dengan mu1 kali mu2 dikurangi dengan mu1 mu2. Ini habis tinggal rho sigma 1 kali sigma 2. Oke, terbukti ya. Nah, untuk yang pembuktian X1, X2 silakan dicoba aja nanti pada saat untuk latihan gitu. Oke, ini untuk yang kovarian. Ini untuk mencari yang X1, ekspektasi X1 dan ekspektasi X2. Ini ya nilainya. Lumayan ya penurunan rumusnya. Oke. Ini kita sudah. Jadi itu untuk yang kovarian. Jadi sebenarnya banyak ya di normal bivariat, selain ada fungsi densitas pasti punya fungsi distribusi, terus ada juga nanti fungsi survival. Tapi biasanya kalau misalnya si normal ini fungsi distribusinya itu jarang dipakai atau bentuknya itu mungkin kalian pernah cari ya. Jadi bentuk distribusi dari fungsi normal itu kurang jarang dipakai gitu. Jadi yang sering dipakai dari distribusi normal biasanya fungsi peluangnya. Oke, mungkin itu
Untuk yang normal bivariat sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Dan untuk jurnal-jurnal terkait distribusi normal bivariat, saya rasa banyak ya di internet. Silakan dicari aja, sudah banyak jurnal yang mengkaji atau membahas distribusi itu. Gitu. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Boleh silakan dicoba. Kalau mau bertanya. Ada nggak? Nggak ada? Oke lah, kalau gitu. Oke, ini nanti saya bagikan. Atau saya nggak bagikan sekarang, tapi saya share langsung ke email salah satu kalian ya. Biar saya nggak lupa. Ada yang volunteer mau pakai emailnya? Siapa? Pakai email siapa? Ketua angkatan deh, Rido ya? Ada Rido nggak? Halo Rido, Rido. Oke, nggak ada. Kalau gitu Cynthia aja ya. Cynthia, halo Cynthia. Iya, Ibu. Oke. Saya email kamu apa? Cinti, CHINT. Ntar Bu, di kolom chat Bu. Oke. Oke. Oke, ini ya. Saya kirimkan ke Cynthia. Nanti silakan. Nanti Cynthia dibagiin aja di grup. Baik Bu. Itunya ya, biar nanti langsung dicoba kita. 1, 2, 5. Kosong 3. Bener ya? Jangan lupa absen, silakan absen dulu yang belum. Oke. Oke, itu yang satu. Saya share juga yang ini ya. Oke, ada. Ini ada 2 ya. Oke. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Kalau gitu, berarti kita selesai lebih cepat ya, jam 12. Nggak apa-apa lah. Sisanya mungkin kalian bisa gunakan waktunya untuk mempelajari materi yang sudah saya bagikan kita. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dan ini kalian dibebaskan ya, jadi silakan mencari materi dari sumber lain, dari jurnal